Suaranya masih di mute. Maaf, suaranya masih di mute. Suaranya jelas nggak? Pak, jelas Pak, jelas. Kita lanjutkan ya. Ya. Sampai sini kemarin gitu ya. Kemudian shift rotate. Sebenarnya shift dengan rotate itu rotasi ya, shift menggeser. Itu sementara hampir sama, tetapi kalau shift ya dia yang ujungnya langsung tetap keluar, sedangkan rotasinya terakhir masuk ke nilai. Setelah jam 12 kembali lagi ke 1. 1, 2, 3 sampai jam 12, 12 kembali lagi ke 1. Kalau shift tidak, hanya menggeser saja. Ya, perbedaan. Mirip ya, menggeser, tetapi jika sudah sampai paling ujung, rotate dia akan kembali ke nilai paling awal. Namanya rotasi ya, rotate. Not dengan negation ya, bedanya adalah kalau not hanya membalik, sedangkan negation setelah dibalik tambah 1, itu dia komplement 2 ya. Itu gunanya nanti adalah untuk bilangan-bilangan negatif. Untuk bilangan tidak bertanda ya. Kalau tidak bertanda kan bilangan sama, 10 dengan 15 sama, tidak ada tandanya. Min 10 dengan min 15, min 10 dengan 10 sama. Sedangkan bilangan bertanda ya, ada negatifnya ya. Cuman dia poros ya, karena dia satu bilangan harus menyediakan dua tempat. Satu umpamanya angka 10, yang satu lagi min 10. Angka 15, min 15. Kalau bilangan tidak bertanda cukup satu saja 15. Nah, negatifnya gimana? Ya adalah komplement 2. Itu gunanya negation. Yang sih adalah untuk menggeser nanti rotate sama yang menggeser kembali ke 0 kemarin ya. Not CH. Nah, berarti kan komplement 1, CH adalah komplement 1, di komplement 1 kan. Tapi dibalik nilainya. Kemudian next CH. Berarti CH di komplement 2 kan. Berarti dibalik dan ditambah 1. Dijumlah dengan 1 ya. Caranya ditambah jumlahnya 1, bitnya tidak. Hasilnya dijumlahkan dengan 1. Makanya KX sama, KX-nya di komplement 2 kan, not TBX, yang 32 bitnya dibalik nilainya. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 32 bit. Nah, tadi 8 bit, so AX 16 bit. Kemudian negation SCX setelah dibalik angka 1 menjadi 0, 0 jadi 1, kemudian dia ditambahkan dengan 1 supaya jadi komplement 2. Nah, komplement 2 itulah yang dijadikan nanti untuk bilangan negatifnya dari bilangan tidak bertanda. Ini gambaran singkatannya ya, bahwa dari memori simbolik ya. Isi dari memori simbolik itu dibalik. Kemudian yang nilai BAT PTR ya. Nah, ini isi dari register BX ya, memori ya yang ditunjuk oleh register BX 5 byte itu akan dibalik. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Hanya bilangan biner lah yang bisa dikomplementkan. Jadi kalau di hexa gimana? Binarkan dulu. Dikomplementkan. Tidak bisa hexa. Nah, F dibalik jadi apa? A dibalik jadi apa? Nah, bisa. Itu juga bilangan desimal dan bilangan oktal. Biner yang bisa, karena bilangan hanya 2. Jadi kalau nggak 1 ya 0, itu bisa dibalik. Kalau lebih dari 2 itu tidak bisa dibalik. Gunanya ya, instruction not membalik semua bilangan dari byte, word atau double word. Instruction negation, connect, komplement 2 sebuah bilangan yang berarti bahwa tanda aritmetika di sebuah bilangan bertanda berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif.
Jadi kalau negatifnya dibalik, kembali lagi dia ke positif. Positifnya dibalik, kembali lagi jadi negatif. Silat ya sama ya dengan naik, cuman ditambah dengan satu. Nah, sampai itu kemarin ya. Kemudian kita negation sama not. Kemudian shift dan rotate. Nah, ini saya inikan dulu ya. Ini kemarin sampai di sini kita. Saya hilangkan merahnya dulu ya. Bentar. Kembalikan ke asalnya dulu. Ini bagian terakhir kita lihat aritmatika, nanti kita lanjutkan ke bab 6. Save dan rotate. Kalau di apa yang kita laksanakan itu di apa namanya digital ya, geser shift register ya, geser kiri, geser kanan, geser yang ujungnya bisa kembali lagi gitu ya, itu dia menjadi rotate. Kalau dia ujung terakhirnya ke set shift kiri, berarti kan dari bilangan paling kecil ke bilangan besar. Ya, tidak pokoknya habis saja dia ya. Kemudian kalau shift kanan dari bilangan terbesar ke menuju bilangan kecil. Habis kalau rotate, kalau umpamanya dari shift kiri, berarti setelah bilangan terbesarnya akan menjadi bilangan paling kecil, paling ke paling kanan. Itu juga kebalikannya. Rotate, umpamanya shift dia ke kanan, setelah paling kanan dia kecil menjadi bilangan terbesar. Setelah rotasi berikutnya, itu dia digeser dengan clock nanti ya. Jadi dia akan nanti memanipulasi atau mengganti ya, bilang benar, bikin bit, seperti yang dilakukan oleh instruksi AND, OR, atau instruksi atau not. Dia bit per bit ya, makanya AND kan KS dengan 10 heksa, kan 10 heksa. Jadi masing-masingnya dibinarkan dulu, baru dia di AND kan masing-masing bitnya. Itu juga dengan save satu per satu ya. Shift dengan rotate dia digeser dengan clock nanti. OR juga begitu, bit per bit. Sehingga nanti N jika ada masknya gitu ya, 0 gitu ya, berarti dia apapun don't care ya, yang datang ke dia di N kan dia akan jadi 0. Tapi kalau masknya itu 1, berarti dia apapun yang datang akan mengikuti. Kalau dia datangnya 1, ikut apapun yang akan 1, kalau 0 akan 0. Kalau 0 udah pasti apapun datang dia pasti 0. Tapi kalau 1 dia akan mengikuti data berikutnya. Yang datang 1 ikut 1, datang 0 ikut 0. Akhirnya dia akan menjadi hasil daripada OR kebalikannya. Jika 0 berarti dia akan mengikuti yang datang. Kalau datang 0 ikut 0, datang 1 1. Tapi kalau 1 apapun yang datang berikutnya pasti 1. Eksklusif OR dia berarti seperti meng-clear dan mengisi ya, order mengisi untuk 1, kalau N 0 untuk meng-clear. Eksklusif OR dia adalah jika sama dia akan 0 ya, jika 1 jika berbeda dia akan 1. Nah, dia seperti membalik nanti, membalik. Sedangkan not ya, hanya membalik kembali 1 ya. Gunanya. Sama itu juga shift rotate. Jadi satu-satu, bit per bit. Jadi shift dan rotate, geser dan putar gitu ya bahasa kitanya, dia ditemukan di aplikasi yang paling umum dalam perangkat lunak, sistem apa ya, software ya, yang digunakan untuk mengontrol perangkat input output. Kemarin kita sudah sedikit membahas ya, portnya ya, output input output. Yang bisa dia variabel ataupun dia tetap. Variabel disimpan di register EDX gitu ya, portnya, alamatnya. Nah, microprosesor mengandung sebuah komponen lengkap dari instruksi shift dan rotate yang digunakan untuk menggeser atau memutar data memori atau register. Itu secara 4 sampai 8 bit yang kita laksanakan di
rangkaian digital ya. Shift atau shift. Jadi posisi instruksi shift atau memindahkan bilangan ke kiri atau ke kanan dalam sebuah register atau lokasi memori. Jadi yang geser. Jadi shift ini akan melakukan aritmetika sederhana seperti perkalian dengan kekuatan 2 pangkat n. Geser ke kiri ya. Umpamanya geser ke kiri. Dan paling kanan umpamanya paling kanan itu kan 1 ya. 1. Geser ke kiri umpamanya paling kiri. Aslinya nih ya. Asli umpamanya ini 1. Bilang pertamanya. Berarti dia nilainya, kalau kita desimalkan ini 1 kan. Geser ke kiri 1 tingkat. Ini 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Geser ke kiri jadi 1. Dia menjadi 2 pangkat 1. Jadi 2 dia kan. Geser lagi ke kiri. Menjadi dia 2 pangkat 2. 4. Jadi 0, 2, 4 gitu ya. 2 pangkat n. Plus n ya. Plus n. Positif. Atau kalau ke kanan dia plus n negatif, sepernya. Kebalikannya. Ini 2 pangkat 3, 4. Ke kiri dia menjadi 2. Separuhnya kan. Sini lagi dari 2. Taruh lagi menjadi 1. Oke, siap. Nilai. Ini kalau 1 bit ya. Tapi kalau dia kan bergeser nanti beberapa bit. Kalau 8 bit, byte, 16 bit, word, 32 bit, double word, atau 64 bit, word, geser. Gesernya satu kali geser 1. Jadi di perintah atau instruksi set dari mikroprosesor akan berisi 4 instruksi pergeseran yang berbeda. 2 adalah pergeseran logika dan 2 lagi ada pergeseran matematika. 4 operasi pergeseran, contohnya seperti gambar ini. Shift left geser ke kiri dengan carry ya, memori reset ke memori. Jadi kalau shift ke kiri, nilai yang terbesar paling ujungnya akan masuk ke carry. Nah, yang ininya shift right ya, ke kanan, carry-nya akan ke ujung. Jadi ada 4, shift matematika dan logika. Sama ya. Paling ujungnya jadi carry pertama. 8 bit nih, jadi seperti carry dia kan. Carry akan terisi 1. Tapi kalau nanti rotes tidak, di ujungnya akan kembali ke ujung. Jadi pergeseran dari logika maka memindahkan 0 ke posisi bit paling kanan, ya, menggeser logika 0 ke bit paling kiri untuk shift right-nya. Jadi ada 2 shift aritmatika ya, pergeseran aritmatika kiri dan pergeseran aritmatika sama dengan mirip dengan logika. Di pergeseran kanan aritmatika dan pergeseran kanan logika berbeda karena pergeseran kanan aritmatika menyalin tanda bit melalui bilangan, sedangkan pergeseran kanan logika menyalin 0 melalui bilangan. Ya, menyalin 0. Ini geser logika sama aritmatika. Bedanya di situ ya. Jadi fungsinya apa? Operasi pergeseran logika berfungsi untuk bilangan-bilangan tidak bertanda. Yang berarti kalau negatifnya adalah komplement tadi ya. Pergeseran, kalau logika dia pergeseran aritmatika, nah ini logika dia nanti adalah fungsinya untuk bilangan-bilangan tidak bertanda ya. Kemudian pergeseran aritmatika berfungsi untuk bilangan-bilangan bertanda. Jadi kalau min ya ada min, kalau plus ya yang biasa gitu ya. Tapi dia tidak perlu lagi kita komplementkan. Dari pergeseran logika mengalihkan atau membagi data tidak bertanda. Jadi kalau negatif dia nanti dikomplement 2-kan dengan negation ya kan tadi. Dan pergeseran aritmatika mengalihkan atau membagi data bertanda. Itu aja dia perbedaannya. Logika bilangan tidak bertanda, aritmatika bilangan bertanda. Di aritmatika dia bisa menggeser min, bisa menggeser plus. Sedangkan logika dua-duanya plus tandanya ya. Cuma nanti dia satu komplementnya. 2 pergeser ke kiri selalu mengalihkan dengan 2 tadi ya sama ya. 1 menjadi 2. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Ya. Kalau dia 1, kalau 0 ya dikali 0 tetap aja 0 kan. Bit pertama 0 ya 0 lagi. Bit kedua 0 ya 0 lagi. Tapi dia sebenarnya berada pada
2 pangkat 0 menjadi 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2. Tapi karena bilangnya 0 ya 0 terus nilainya ya. Dia akan kelihatan 2 kali lipatnya bergeser nanti kalau bilangannya 1. Jadi 1 bilang paling kanan umpamanya shift kiri ya, geser kiri. Jadi dia 1 desimalnya kan 2 pangkat 0. Geser ke kiri 1 menjadi 2 pangkat 1. 2 kali lipat kan. 2 pangkat 0 ada 2 kali lipat dan 2 pangkat 2 pangkat 1 2 kali lipat 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 bergeser menjadi 2 pangkat 2 jadi 2 kali lipat. Kalau kita desimalkan 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4. 2 kali lipat kan. Kalau kanan dia separuhnya min n gitu ya. Kemudian kalau 2 ya pasti dia dikali atau dibagi dengan 4. Makanya 2 kali lipat. Tadi sudah ada tulisan tadi belum saya ulang. Nah, ini tadi ya. Sama 2 langsung satu lagi ya. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, kan? Ini kan 2 kali lipat juga dari 4 ke 8. Tapi kalau 2 kali lipat 1 ke 2 dari 2 pangkat 0 ke 2 pangkat 2 berarti dia 4. Ini 1, ini 4 kali kan. Atau 1, 2 pangkat 1 ke 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 3, 8. 2 ke 8 berarti 4 kali lipat. Itu juga kebalikannya. Dan 2 pangkat 3 ke 2 pangkat 2 berarti dia separ n min. Ya. Tapi kalau 2 pangkat, n-nya 2 pangkat min. Karena dari 8 menjadi 2. Dari 4 menjadi 1. Per n-nya. Maka n kan sama dengan 2 per n jadi separ ya. Kalau menurut pangkat ini menjadi minus, kalau ke bawah jadi plus ya. Pangkat n jadi seper 2 pangkat n. Kalau 3 menjadi 8. Gitu ya. Kalau 4 dia menjadi 16 dan seterusnya. Kemudian ada 2 bentuk yang berbeda dari pergeseran yang memungkinkan setiap register kecuali register segmen ya. Segmen register karena untuk memori nanti ya, atau lokasi memori yang akan bergeser. Salah satu modusnya adalah menggunakan hitungan pergeseran segera. Tinggal tanya, santak nanti ya. Dengan penggunaan lain dari register CL untuk menyimpan jumlah pergeseran. Jumlah pergeseran berapa kali? Dan bahwa CL harus menyimpan jumlah pergeseran. Nanti count ya, C itu kan register count penghitung ya. Nah, ini kalau ada hitung-hitungan ke dia simpanan. Ketika register CL adalah jumlah dari pergeseran tidak berubah ketika instruksi pergeseran dieksekusi. Perhatikan bahwa jumlah pergeseran adalah jumlah modulus 32 yang arti bahwa jumlah pergeseran 33 akan menggeser satu tempat. 33 per 2 sisa 1. Yang sama berlaku untuk 64 bit. Pergeseran adalah modulus 64. Contohnya nih. Shift left, SHL ya. Shift right, SHL. L-nya itu left, kiri ya. AX1, artinya apa? AX secara logika ya digeser satu tempat ke kiri. Artinya dia dari bilangan yang besar ya. Kita geser satu tempat. Kalau ini 12, ke kanan nih. Shift R, PX. Baik itu isinya kan 16 bit ya. AX sama 16. Dia hanya satu ke kiri. Berarti dia geser kiri, berarti dia dari bilangan paling kecil geser satu ke nomor 2. Seperti yang tadi. Hanya satu geser. Nah, ada kan? Satu geser paling kanan, geser kiri. Satu. Shift, koma 1 ya. Immediate, segera. Kemudian sudah BX ke kanan. Jadi dari, ini kan isinya BX 16. 16 ya. 16, 1 di sininya. Sampai di sini coba nih, 4, ini 12, ini 8, ini 4, ini 1 ya, umpamanya ya, 16, 4. Ini paling kecil, yang paling kanannya ini paling besar. Jadi ya C, kalau tadi sini ya, geser 1 saja, buat kalian 4 ya, 1, 2, 3, 4, yang 5-nya. Satu geser hanya 1. Saya left ya, seperti ke kiri ya, dari yang paling besar, dari yang paling kecil menuju yang lebih besar. 1 cuma gesernya. Kalau ini BX-nya ada 16 di sini, geser 12 ke kanan. Ini 16 kan, berarti ini sampai di sini dia. Angka 1 ini menjadi 12 ke kanan.
Jadi bilangan tadi yang terbesar nih, jadi bilangan ke 12 dari kanan. Berarti kan kalau 16 kita 4 lagi ya, berarti 5 dari kiri. Ya, shift right ya ke kanan kan. Dia 12 dari kiri atau 5 dari kanan. 1, 2, 3, 4. Jadi ini berarti dia jadi minus berkurang ya. Paling besar dia 2 pangkat 15 ya, menjadi hanya 2 pangkat 5. Kalau ini naik positif ya kalau ini. Karena dari 2 pangkat 0 menjadi 2 pangkat 1. Ya, ini sama. Ke kanan 10, berarti digeser 10. 1, 2, 3 sampai 10. Data ini data simbolik lagi ya yang kita definisikan dulu. Isi dari data segmen memori dengan lokasi data 1 secara aritmetika digeser ke kiri dengan berapa jumlahnya sesuai dengan isi CL. Kalau CL 1 hanya geser 1. Left ya ke kiri ya, dari paling kanan dari paling besar, dari paling kecil menjadi lebih besar. Kalau CL 5 gesernya 5. Jadi dua-duanya variabel nih. Ini data yang memori, ini juga isinya. Ini kan jelas geser 50. Kenapa? Ini 60 RAX 60 bit ya. Jadi dia shift left. Jadi geser isi RAX tadi 50 ke kiri. Berarti dari paling kecil ya ke bilangan ke 50. 2 pangkat 49 ya. Tadi dia 2 pangkat 0 umpamanya 49. Kalau dia 2 pangkat 1, berarti kan dia akan geser ke 2 pangkat 50. 50 geser. Kalau ini dua-duanya adalah variabel, data ini bisa berubah, data 1 dirujuk alamat ya, ini dirujuk alamat data 1. CL juga. Kalau CL 5 gesernya ke kiri 5 dari data 1 tadi. Kalau datanya 8 bit ya 5. Kalau datanya 16 bit ya sama ya, cuman dia hanya 5 bit geser. Ini ke kanan. Sama dengan yang ini tadi ya. Cuman ini variabel dua-duanya. X dia tergantung isi CX. Dasar ini secara aritmatika lagi, SI digeser 2 ke kanan. 2 tempat ya. Makanya dia bit. Nggak bisa dia hexa. Sama. 64 ya. Secara matematika 14. Ya. Tempat ke right itu ke kanan. Jadi yang R itu matematika, yang SHR itu logika. SAR atau SAR. Hanya aritmatika. Aritmatika S-nya shift. Shift secara aritmatika, arithmetically left. Ini kalau SAR, shift arithmetically right. Kalau ini shift left, shift right. Ya, kalau shift langsung itu tanpa aritmatika berarti dia logika. Gunanya yang geser ya. Jadi contoh yang 530 umpamanya menunjukkan bagaimana menggeser register DX ke kiri 14 dan meletakkannya 4 ya. Dan meletakkan di dua cara yang berbeda. Pertama adalah menggunakan sebuah hitungan menggeser segera 14. Kemudian metode kedua, isi 14 ke CL, ini segera ini dengan register ya. Contohnya nih, ada dua cara. Shift left, berarti langsung DX itu digeser ke secara logika ya, berarti dia ke kiri 14 tempat. Langsung. Kalau ini dia dibuat variabel, isi dulu CL diisi 14, baru shift left DS, CL. Ya, CL-nya 14 kan, ini 14 juga. Nah, itu dua cara. Nah, sekarang udah maghrib, kita istirahat dulu. Kita lanjutkan nanti setelah selesai sholat maghrib. Jadi kita lanjutkan ya. Kita istirahat dulu sholat maghrib 10-15 menit ya. Pendek. Sampai contohnya tadi ya, bisa kita immediate langsung atau dengan menggunakan register ataupun memori gitu ya. Yang memori pakai kurung di sini ya, sama. Dan contohnya lagi, bapaknya isi AX harus dikalikan dengan 10 seperti gambar contoh 31 di bawah gitu ya.
namanya dia. Kemudian dapat dilakukan dengan instruksi multiplication ya, atau perkalian, atau dengan pergeseran dan penambahan. Ada beberapa cara untuk menggandakan suatu isi dari register atau memori. Jadi sebuah bilangan digandakan ketika dia menggeser ke kiri satu tempat, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, gitu ya. Atau nanti dia digandakan menjadi 8, berarti dia 3 kali ya ke kanannya. Yang 10 desimal ya adalah 10 ya, 10 dalam bilangan. Jika digeser sekali dia menjadi 10 tadi ke kanan menjadi 101000 ya. Digeser 2 dia menjadi 1010. Ini dia hasil pergeseran, bisa mengalihkan, bisa juga mengurang, membagi dia. Division sifatnya. Kalau gesernya ke kanan, kalau ke kiri dia akan mengalih, ke kanan dia akan ke kiri dia akan mengalih, ke kanan dia akan membagi. 1 kali geser berarti dia kali 2 atau bagi 2. Dari 4 menjadi 2 kalau ke kanan, dari 2 menjadi 4 kalau ke kiri 1 kali. Kalau 2 berarti dari 2 menjadi 8 ke kiri, atau dari 8 menjadi 2 ke kanan. Ya. Ini contoh. Save. Ini contoh di atasnya, kita akan multiply ya, memperkalikan antara AX dengan 10. Nah, 10, 10 gitu ya. Jadi si AX save ke kiri ya. Jadi dia dari tadi sini. Nah, ini kosong semua dulu tadi ya. Kosong, berarti dia menjadi paling kanannya jadi 10 karena digeser ke kiri 1 ya. Umpamanya register AX-nya belum diisi, 0 semua awalnya ya. 16 ya. Ini kesininya 4, kesini 8, 12, 16, 4. Kanan dulu ya. 2, 3, 4. Ini 4 nanti. Kalau tadi sini kan, kalau dia ini 0 nih. 0, umpamanya ini 0. 0 atau 1 ya, boleh 1 atau 0. Kalau 0 gesernya tetap ya, 1 paling kanan. Jadi dia jadi 1 geser sini kan. Ini kan tinggal kan jadi kosong. 0. Kalau 2 kali dia geser ke sini. Oke, save ke kiri. Bisa 1 kali. Kemudian isi AX disimpan di BX. Kenapa nanti AX-nya mau digeser lagi? Nilainya AX-nya kan 10 ya, 1. Nah, kemudian disimpan di BX. Ini BX-nya yang 1, isinya 1, 0 ya. Geser sekali ya. Dari ke kanan, geser sekali. Kemudian AX-nya digeser 2 sekarang. Tadinya 1, isinya sudah si BX. Jadi BX yang geser 1 tadi sekarang digeser jadi 2. Ke kiri lagi 2 kali. Kalau tadi dia hanya sampai di sini, ini sampai di sini. Kemudian isi BX tadi dijumlahkan. Jadi dia tadi yang 10 dengan 110 dijumlahkan. Hasil jumlahan ya. Geser 1 nih, geser 2. Geser 1, 10. Kemudian dijumlahkan. Jadi yang 1 tadi menjadi 10. 10. Nah, ini dia. Geser 2 ya. Hasilnya ini 10. Ya, 0. Geser 2. Jumlah. Kemudian dikalikan dengan 18. 18 ini 16 tambah 2. AX isi 1, kemudian isi AX tadi digeser, tadi masukin BX. Kemudian di save ke 3. 3 ke sini. 3. Kemudian BX dijumlahkan. 18. Dibagi, berarti dia ke ini ya, dibagi 5. Dikali dengan 5. Si AX dimasukin dulu ke BX, kemudian digeser AX-nya supaya ini BX-nya tetap ya dari sebelumnya. Geser, kemudian baru dijumlahkan isi AX yang pertama dengan
si AX yang sudah digeser 2 kali. Seperti itu dia, bisa geser. Jadi dia ke kiri akan memperbesar ya. Bilangannya 1 kali itu menjadi 2 kali lipat, kalau 2 kali menjadi 4 kali lipat, 3 kali menjadi 8 kali lipat. Ya kan? Kalau ke kanannya berarti dia membagi. Apanya dari bilangan ke-8 ke bilangan ke-7, membagi dia separuh. Jadi tadi umpama 8 kemudian 16 apa? Ya 16 menjadi dia 8. Dari 8 ke sini lagi menjadi 4. 4 menjadi 2, 2 menjadi 1. Jadi kebalikannya, kalau ke kiri dia apa dikali 2, ke kanan dibagi 2. Satu geser ya, 1 kali geser. Dan geser ganda. Jadi dianya untuk prosesor 386 ke atas, karena dari Windows-nya, OS-nya. Lalu 2 pergeseran posisi ganda, berarti shift left D-nya double word ya. Kemudian shift right D ya, D-nya membedakannya. Tadi kan shift right ke kiri, berarti dari paling kecil ke lebih besar. Ke kanan, RD-nya ya, bedanya sini RD-nya. Dari paling kecil ke lebih besar. 1 kali geser, 2 kali lipat naiknya. Kalau 1 kali geser, separuhnya hilang. Jadi 8 menjadi 4, 4 menjadi 2, 2 menjadi 1. Kalau ganda ini 2, dia double ya, double. Geser ganda. Jadi sistem instruksi ini berisi 3 operan. Nah ini yang termasuk jarang ya, 3 operan. Termasuk jarang operasi sistem operasinya. Jadi operannya 3 biasanya kan 1 atau tidak ada, 1 atau 2, kebanyakan 2 ya. Sumber dan tujuan. 1 ada juga jam ya, tidak termasukkan operan. Increment 1 kan. Kemarin perkalian juga 1 karena dia dikali dengan register A ya. Apakah AL atau AX atau KEAX atau FAX. Bagian juga seperti itu, 1 operan. Kebanyakan 2. Ini 3 operan ya. Itu 3 operan. Ini geser ganda. Bisa 16 bit, 32 ya. Dia meregister 8386 ya. Contohnya nih instruksi shift right double ya. AS, BS, ini adalah contoh dari instruksi geser ke kanan presisi ganda. Instruksi kayak ini akan menggeser AX ke kanan dengan posisi bit 12. AX dulu saja. Sedangkan BX. AX digeser ke kanan ya. Dari kiri ke kanan berarti dia geser sebanyak 12. Bit 12 paling kanan dari BX bergeser ke bit 12 paling kiri dari AX. Ada 2. Pertama, AX-nya bergeser ke kanan ya. 12 tempat artinya kalau dia di paling 16 gitu ya, AX ke 16, bit ke 16, pangkat 2 pangkat 15 ya. Geser ke kanan 12 berarti kan 16 ini dikurangi 12 berarti dia sisanya itu 4 ya. Yang kelima ya, geser kelima dari kanan atau ke 12 dari kiri. Yang pertama nih AX-nya dulu pertama ya, yang pertamanya geser AX ke kanan dengan posisi bit ke-12. Bit ke-12 paling kanan kanan 16 juga kalau ada BX bergeser ya, ke bit paling kiri dari AX. Yang AX itu sudah bergeser tadi 12. Sini 12 ini ya, AX ini paling 16 ya. Ini bergeser ke 12. Jadi 12 ya, ke geser tempat 12 ya dari kanan ya, dari kiri ke kanan. Kemudian BX-nya karena sama 16 bit juga akan bergeser bit paling kanan dari BX, ini AX ya. AX. Nah, kemudian yang BX-nya yang paling ini kan sudah bergeser. Geser kan dia sudah ada ya. Ya, yang bergeser pindah ada yang sininya. Kemudian bit paling kanan dari BX tadi ini 12 bit yang dari BX nih, paling kanannya ini kan 12 yang di sininya akan mengisi ke sini. Nah, jadi isi. Jadi
AX-nya bergeser ke 12 tempat ke kanan ya, berarti lebih kecil dia kan. Ini bilangan yang pas, yang 12 ini mengisi dia. Yang paling kiri dari AX. Ini bilangan terbesarnya katakan, kita mulai dari 16. Atau kalau dari 12 ini paling, kalau mulai dari 12 ini pamannya yang ke-12, AX-nya 12. Ya. Geser ke kanan 12 berarti 1 kan. Nah, 1 dia. Ini yang satunya BX akan mengisi yang 12-nya. Apapun nilainya, kalau 0 yang menjadi sisi 0, jadi 1, jadi 1 gitu. Kemudian BX-nya tidak berubah, jadi yang berubah AX. AX yang kalau sebelumnya paling kanan bergeser, yang ini kan tetap nilai, nggak ada nilainya. Nah, digeser ya, bisa jadi 0. Nah, sedangkan kalau sekarang nggak, diisi oleh bit paling yang angka yang sama ya. Kalau tadi ini 12 ke 1, ini satunya yang masuk ke sini. Tempat yang pertama ya, tempatnya bukan angkanya ya. Ini tempat pertama ke angka yang ditinggalkan oleh AX tadi. Sedangkan BS-nya tidak ada perubahan. Jadi ini dia salah satu operan yang 3. AX, BS, 12. Kebanyakan 2 ya. Tapi ada yang 1, ada yang tidak. Seperti nanti increment, pasti dia 1 ya, maksudnya tidak ada. Waktu cukup. Mudahan jam dia yang tidak ada. Karena dia nanti ke flag dia. Flag tidak berubah. Nah, hitungan pergeseran ini bisa menjadi hitungan segera seperti contohnya ya. Mungkin dalam memiliki CL seperti instruksi pergeseran lainnya. CL-nya akan menghitung berapa pergeserannya. Sama dengan tadi. Shift left, nah, berarti ke kiri. 16 geser ke kiri EBX. Isi yang 16 EBX tadi diisi oleh SX sekarang. Ini katakan 1 EBX-nya ya. BX lah, terus BX-nya ya. Berarti 32 bit ya. Jadi kesininya yang paling kanan ya, separuh berarti ya. Ini 16. Ini yang 1. Geser sini, berarti kesininya masih ada 16 lagi ya BX ya, karena 32 bit. 16 akan geser ke sini. Yang bit ke 16 itu geser ke paling kanan. Karena kita ambil dari 16 ya. Kalau dari 32 berarti sampai ke 17 ya. Kemudian SX juga gitu. Jadi CX saja ya, supaya agak panjang. Nih angka yang ke 16 dia itu, kan, dari kanan ke left ya, shift left ya, shift ini kebalik. Sini ya tadi ya. Nah ya. Pertama ya, shift left. 16 ke kiri. Berarti dia katakan bilang terkecil dia menjadi 16. Lebih besar dia. Nah, bilangan yang ke-16 dari CX ini, dia akan, ya ini kan udah pindah, ya, udah pindah ke bilangan terbesar. Bilangan terbesar dari CX akan mengisi ke bilangan yang pindah tadi dari EBX. Sedangkan SX-nya tidak ada perubahan. Itu dia shift double ya, 2. Jadi dia shift right D, shift left D. Kalau tadi kan shift saja, ya, hanya 2 operan. Dia di sini register yang isinya dari diisi dulu atau dari memori atau langsung bilangan. Sekarang dia ada 2. Jadi dia menggantikan yang tengah ini, operan yang tengah dia menggantikan yang digeser tadi. Geser ke kanan 16, geser 16. Ke kiri 16, dari yang pertama ke kiri. Isi yang ditinggalkan tadi oleh bilangan yang terbesar dia. Ya, ke 16. Nah, ini ke 16, ini akan diisi ke sini. Dari yang 16 ya, bilang ke 16 dia. Yang 16 shift right kebalikannya sama ya. Nah, ini rotate. Ini sebenarnya mirip dengan shift. Tapi dia kembali ke awal. Tapi kalau ada carry-nya akan disebut dulu carry. Caranya. Geser, geser, geser. Nah, sampai di sini, paling ujung dia akan kembali ke paling belakang. Yang kalau pakai carry, tidak carry, nggak masuk carry langsung ke. Kalau dari kanan, sama. Kan shift carry. Right. Nah, ini dia. Ini dari kanan. Ke carry dulu, Pak. Maju sampai mentok. Terakhir, kalau yang ada carry ya, ada carry-nya. Jadi dia nilai terakhir carry itu akan masuk ke bilangan.
Ya, seperti jam tadi. Setelah katakan carry-nya angka 12 saja, angka 12. 1 sampai 11, 12 ke carry-nya geser, setelah carry masuk kembali ke angka 1. 12 kembali ke angka 1. Angka 1, angka 2, angka 2, angka 3 dan gitu. Kalau tidak carry, makanya 12 langsung. Ini dia. Setelah 11, 12 tidak carry. Tidak mesti carry. Kalau kanan, nah dari kanan ya. Kanan, setelah bilangan terkecil, carry-nya, jadi yang berarti bilangan sebelumnya nih ya, ABC baru kembali ke bilangan terbesar. Ini kebalikannya, bilangan terkecil sampai terbesar, kembali lagi ke bilangan terkecil. Kalau ini dari terbesar menuju terkecil, setelah paling kecil dia mentok, paling kecilnya kembali dia ke bilangan besar. Kalau geser tidak, namanya geser ya. Namanya geser dari titik A ke titik B. Namanya barang titik A. Barang tadi titik A tidak ada lagi. Dia sudah geser ke titik B. Kalau putaran atau rotate tidak, yang paling ujung kembali ke ujung. Kalau paling ujung kecil, paling kecil masuk ke paling besar. Kalau dari paling besar masuk ke paling kecil. Nah, dia akan berputar. Jadi jumlah bitnya itu sama, cuma letaknya saja yang berbeda-beda. Kalau left tidak, kalau shift tidak, nah dia bergeser, menggantikan kedudukan yang lain, sampai di ujung dia tidak akan kembali ke awal. Itu perbedaannya antara sama-sama putar, sama-sama geser, tapi dia kalau yang rotate di ujung kembali lagi ke awal. Apakah di ujung paling besar menjadi awal paling kecil, atau di ujung paling kecil menjadi ujung paling besar, nilai paling besar. Itu dia left atau right. Kalau left berarti dari kecil menuju paling besar, setelah paling besar akan kembali ke nilai paling kecil, rotasi. Kalau dia right, dari paling besar, bitnya menggeser ke menjadi paling kecil, setelah paling kecil mentok akan digeser lagi, putar dia ke nilai yang terbesar. Rotate. Bedanya dengan ini ya. Yang tanpa carry ya, SI 14. Jadi SI dirotasi ke kiri 14 tempat. Karena SI itu 16 ya. Tapi setelah tambah 0, kalau ke 14-nya, kalau ke 15-nya masih ada tempat, ke 16, ke 17 nanti ada kembali ke pertama. Yang ada carry-nya. Berarti dia isi carry dulu. Nah, carry ke kanan, dari carry dulu ya, ke left ya. Isi dulu. Jadi dia tidak sampai ke 16 langsung kembali ke belakang, carry dulu, berarti ke 17. Atau 2 pangkat 16 ya, karena dimulai dari pangkat 0 ya. Ini perbedaannya. PL kan cuma 8, ya, 8 bit. Jadi geser ke kiri sebanyak 6. 6 masih belum. 8 nanti juga baru carry kembali ke 1. Nah, ini 15, 16, ya. 16 kembali ke bilangan kecil ya, karena dia ke kiri ya, ke kiri atau belakang besar. Ini 6, ke 6, ke 7, ke 8 langsung ke 9 dia karena ada carry-nya ya. Carry dulu. Sama ya. Ini 32 bit. Geser ke kiri 0 ya, tanpa carry 18. Nanti kalau dia sudah 32 baru dia menjadi bilangan terkecil. Ke kiri dia, kiri makin besar makin besar, makin besar makin besar, makin besar. Ini tanpa carry. Jadi RDX 64 bit kan, geser ke kiri 40. Jadi dari pemain pertama nih, ini udah bit ke 40 dia. Tapi kan isinya 64 masih ada. Tapi setelah 64 nanti dia akan kembali ke bit yang pertama. Ini kebalikannya ke kanan. Nah, sama. Jadi kebalikannya kalau tadi bilang terbesar menuju terkecil, kalau kanan nanti bilang terkecil nanti setelah mentok carry-nya geser lagi setelah carry akan menjadi bilang terbesar. Kalau ini setelah mentok menjadi bilang terkecil. Jadi ya mirip. Geser AX ke kiri 1 tempat. Geser BS. Ya. Dan ini sama. Right. Right. Rotate. Pakai carry ke kiri. Ini geser ya. Ini rotate kembali lagi.
Kemudian instruksi scan bit, nama dari scan ya, scan itu dia hanya membaca ya, membaca. Dia tidak menggeser ya, hanya menghitung berapa itu, memindai lah istilahnya ya. Oleh sebuah pencari sebuah bit satu sampai dengan menggeser bilangan, scan masuk ke dalam bagian daripada teks ya. Instruksi scan bit, bit scan flag gitu ya, bit scan forward arah maju, bit scan reverse arah balik. Jadi dia tinggal pada kata sama dengan shift sama rotate tadi ya, left shift sama rotate. Jadi kedua bentuk scan, lalu bilangan sumber yang mencari untuk bit angka 1 pertama. Jadi instruksi bit scan forward akan memindai bilangan dari bilangan paling kiri berarti terbesar ya. Yang terbesar memindai sampai bilangan kiri kanan berarti bilangan terkecil. Ya, kami cari angka 1 pertama. Kemudian bit scan reverse dia akan memindai bilangan dari bit paling kanan atau bilangan terkecil ke terbesar. Mencari angka 1 yang pertama. Jika satu bit ditemui, flag 0 di set dan bilangan posisi bit dari satu bit ditempatkan ke kotaran tujuan. Nilainya tadi ya. Nah, jika tidak ada satu bit ditemui, misalnya bilangan berisi semua 0, flag 0 akan dibersihkan. Diisinya akan 0 kan? Kalau ini tidak, 0-nya itu 1, berarti bukan 0. 0 dikosongkan. Demikian hasilnya tidak 0 jika tidak ada bit 1 ditemui. Tidak ada angka 1 ditemui. Ini dia akan ngecek angka 1. Contohnya nih, jika EAX dalam hexa ini ya, 6, 0, 0, 0 semua gitu kan. Instruksi bit ini kan. Scan forward ya, arah maju dari kanan ke kiri ya. Forward ya, dari bilangan terkecil ke terbesar. Ke arah sini. Masuki, ya, makanya dia EAX-nya 6.000. Dipindai, jangan dipindai atau di scan tadi dari bilangan paling kiri ke kanan. Bit 1 pertama ditemui pada posisi ke 30 ditentukan oleh EBX. Nilainya tadi 4 ini kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, terus ya kan, baru di sini dia. Dapatnya nanti yang ini kan 0, 0, 0, 4 kali ya. Ini dia baru 0, 1, 1, 0. Nah, bilangannya yang angka 1 pertama. 0, 1, yang ini ya. Yang lainnya kan 0 semua. 0, 1, 1, 0 ya. Nah, bilang ini ya pertama. 20, 24, 28, 29, 30 kan? Kan 4 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 kan? 28, 29 ini 30. Nah, ini dia. Angka satunya ditemukan pada posisi ke-30. Yang ditempatkan nanti di EBX. Jadi di zeronya diatur atau di set. Jika nilai sama untuk EAX digunakan untuk instruksi BSR, bit, kan? Ininya di scan ya ke arah kanan, arah reverse ya, dari kanan ke ini kan dari sini. Nah, arah maju dari kecil ke besar. Ini kalau kanan ke arah reverse ya, kebalikannya. Terus diregister di baik isi dengan 29 dan di zeronya diatur ke 0. Nah, dia akan ketemunya yang ini dulu ya, bukan yang di belakang. Nah, karena dia kebalik dari depan. 0 langsung ketemu 2. Sini 0 dulu, 0, 0, 0, 0, 0, terus baru yang ke-30. Kemudian perbandingan atau compare string, masih lebih dari satu data ya. Contohnya jadi kumpulan mana kita compare per bit itunya ya. Ini kalau ini membandingkan untuk string. Jadi kemarin ada move,
Sekarang ada move string, load string, store string. Kalau move hanya menduplikat, load akan mengisi isi register ke dalam memori, store kemarin akan mengambil dari memori dan mengisi ke register. Jadi kalau load dia memori akan yang terisi akan lebih banyak, berarti yang kosong lebih sedikit. Kalau store memori dikosongkan lebih banyak, yang terisinya lebih sedikit. Kemudian in sama out ini adalah untuk input output keluar ya, keluar dari prosesor atau masuk dari luar ke prosesor lewat port nanti, port I/O. Dan ada sistem kontrolnya. Ada tiga deh. Pertama adalah jalur data, jalur alamat, address dan data ya. Itu dia D0, D1 itu datanya, A0, A1 dan seterusnya adalah alamatnya. Kemudian satu lagi adalah kontrolnya, apakah read ya, atau read atau write, ya tulis atau baca. Kalau dia dari luar berarti dia membaca, kalau dia keluar dia in out. Nah itu satu-satu kemarin. Sekarang dia menggunakan string. Jadi dia sekelompok data sekelompok data dari register dipindahkan. Berarti dia ingat kemarin memori lagi, dia tumpukan data pertama akan ditaruh paling bawah, berarti waktu dia di store berarti data terakhir lah yang dipindahkan. In sama out. Kemudian untuk isu string ya, sehingga memungkinkan bagian dari memori akan diuji terhadap sebuah konstanta atau terhadap bagian lain dari memori. Nah, untuk tugas ini menggunakan instruksi scan string. Ya kan, tadi kan scan satu-satu ya. Bit scan reverse, bit scan forward. Scan satu-satu ya. Ini dia string. Scan string. Kemudian compare string. Membandingkan string berarti kumpulan dari lebih dari satu data. Ini scan string dulu. Scan string instruction atau instruksi memindai data string, membandingkan register AL berarti yang low signifikannya dengan sebuah blok byte memori, register AX dengan blok word memori atau register AX dengan sebuah blok memori. 8 bit, 16 atau 32 bit. Kenapa blok memori? Karena string. Itu dia bisa lebih dari satu. Bisa nggak satu? Bisa. Kan? Tapi nggak ada gunanya kita menggunakan string hanya satu. Sama dia nanti dengan karakter jadinya kan. Tapi dia bisa satu sampai lebih dari satu. Tapi kalau karakter hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Kalau satu berarti dia membutuhkan register yang berbeda. Kalau ini tempat alamatnya sekumpulan, makanya di stack kemarin. Instruksi dari string scan tadi akan mengurangi memori AL dari AL dan AX atau AX tanpa mempengaruhi register atau lokasi memori. Dan memori AL dan register akumulator ya AX, AX atau RAX dan bit. Kemudian untuk membandingkan bit dia scan, scan bit, scan string bit, scan string word, scan string double word atau nanti yang R, scan string quad word key ya. Jadi semua kasus ini dari byte, word atau double word, aplikasi memori tambahan segmen diamati oleh data indeks. Nah, harus pakai indeks karena tidak pakai indeks datanya tumpuk. Next. Dibandingkan dengan register AL atau register AX yang 16 bit atau AX yang seperti bahwa segmen defaultnya ekstra segmen ya, segmen tidak dapat diubah dengan sebuah grafik segmen sebelumnya ya. Jadi instruksi string lainnya, kumpulan ya, instruksi string, kan? Scan string menggunakan flag arah atau direction untuk memilih auto increment atau auto decrement. Itu data index, destination index, pastinya source index. Jadi dia akan mengulang jika diawali dengan menggunakan grafik. Misalnya bagian dari memori panjangnya 100 byte, kita mulai dari lokasi blok saja.
bloknya namanya kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi harus diuji dan apakah lokasi manapun berisi dengan lokasi 00. Dari 00, instruksi scan byte ya, byte. Contoh instruksi scan string byte ini memiliki prefix atau repeat while not equal. Dia akan mengulang jika tidak sama. Supaya dia nanti ininya sama dengan selesai berarti. Kalau tidak sama dengan 0 akan ulang terus. Sampai dia CX-nya akan mengisi 0. Kalau udah sama, udah. Nanti kan repeat while not equal. Berarti sudah 0, tidak ulang lagi. Sudah 0 ya kan. Selagi tidak 0 ininya akan diulang CX-nya. Kayaknya di increment atau decrement tergantung direction-nya. Posisi lain akan mengulang prefix bersyarat jika repeat while equal. Jika sama ya. Sama dengan 0, ulang. Kalau tidak, dia akan mengulang terus. Dan berhenti gitu ya. Ini repeat while kalau sama. Tadi kan tidak sama. Selagi nggak sama dengan 0, maka dia increment sampai decrement dia sampai dia nilainya 100, 99, 98 sampai 0. Berhenti. Jadi baik dengan prefix, isi CX, decrement tanpa mempengaruhi breakback. Makanya increment tidak mengaruhi breakback ya. Tapi add, jumlah, mengurang, mengali, membagi, logika ya, itu akan bisa mengubah breakback. Tapi increment tidak. Itu mundur kemarin. Ya kan instruksi dari cast byte ke pembanding itu akan membuat kata-kata byte. Increment itu jumlah tambah 1, decrement mengurang dengan 1. Itu tidak merubah karena hanya tambah 1 kurang 1. Contohnya nih, mulai dari blok ya kan, dari offset bloknya, data index, arithmetic indexnya, dia datanya string, harus data index. Atau increment kan, clear. Karena berarti mundur 1 ya. Oh, isi CX dengan 100. Kemudian SOR, KL. Ini clear kan? Jika SOR kan, jika sama dia akan 0 kan? Mau 1 KL-nya 1 0 1 0 1 1 umpamanya. Tapi kan yang sama. 1 0 1 1. Kita eksklusif OR kan. Nah, dapatnya ini akan 0 0 karena sama ya, 0. Dia akan 1 jika berbeda. Sama dengan clear. Atau bisa juga nanti dengan move AL, 0. Nah, ada kemarin ya, tapi banyak untuk itu. Kalau dia menggunakan add berarti 2 ya, 2 register. AL dengan AL atau ini move AL, 0 sama. Ini repeat. If not equal, tidak sama dengan 0, ini kan 0. AL-nya 0. Lalu nanti dia turun lagi CX, turun lagi sampai nanti dia 0. Oh, enggak. Blok memori 1. Sama 256 seluruh. Counternya 256. Jumlah kode ASCII. Semua 20. Dia akan ngisi sampai nilai ininya akan tambah 1. Tambah 1. Sampai dia equal ya, sama. Kalau sama, dia akan ulang lagi. Kalau sama, berarti. Kemudian compare string. Kalau tadi dia scan, sekarang compare membandingkan. Membandingkan 2 bagian memori, data memori byte atau word atau double word. Kemudian untuk 64 bit, compare string word. Ini semua perintah ada. Dari 386 ke atas tapi ya. Instruksi compare string ya biasanya menggunakan dengan perintah repeat equal atau prefix repeat if not equal. Nah, perintah ini adalah repeat 0 equal 0, repeat not 0 ya. Bentuk untuk pengulangannya karena dia datanya lebih dari 1. Compare ini sama compare string, byte ya, byte sama dengan tadi. Tadi hanya mencari ini membandingkan.
Contohnya source index karena dia lebih dari satu, kemudian ini tabelnya destination index. Baik. Nah, itu aritmatika. Nah, kita lanjutkan ya. Selesai. Sekarang kita lanjutkan ke kita 2 kali lagi pertemuan ya. Nanti kalau kurang kita tambah ya. Kali pertemuan akan ada minggu tenang bisa kita isi. Sekarang kita sebentar dulu, saya tutup dulu ini ya. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi ya. Kita masuk dulu ya ke bagian bab 6, instruksi mengontrol program. Yang jam, segala macam ya. Jadi dia tidak harus berurutan, ya akan bisa masuk ke bagian lagi tanpa melewati baris di bawah dia. Jadi instruksi mengontrol program, jadi dia bisa lompat ke bagian yang diinginkan di dalam segmen itu sendiri ataupun antar segmen. Nanti ada dia jam jauh atau jam dekat, near, jam, far, jam. Sebelumnya sempat kita bahas sedikit ya. Di perubahan aliran ya. Jadi setelah sebuah keputusan. Jadi dia tidak perlu urut dalam program. Karena jika tidak diperlukan dia bisa lompat. Kalau terlalu urut nanti kita akan memerlukan waktu yang lama untuk menjalankan program. Padahal kita memilih bagian yang lain, bagian yang tertentu nggak usah dibahas, gitu kan, lompat. Nah, seperti kalau dibahas tingkat cabang, kalau kita ingin cabang ketiga, cabang pertama nggak usah di cabang kedua juga tidak, langsung aja cabang ketiga. Nah kalau tanpa cabang, kalau bahas tingkat tinggi ya, berarti dia harus tetap yang pertama dulu, selesai yang pertama, kedua, baru kita yang ketiga. Padahal pertama kedua kita tidak perlu, itu juga di sini dia akan lompat. Baris ke 30 nggak perlu, sampai baris ke 60 langsung kita 70 langsung lompat. Itu dia dengan tentu dengan memori simbolik tadi yang pertama data 1, data 2, data 4 ke data 1, data 2 itu dengan syarat tadi, ada syarat. Kita bersyarat. Jika dimun syarat, dia akan melompat ke tujuannya, kalau tidak dia tetap ke baris berikutnya. Dengan cabang basis tingkat tinggi. Jika syarat tidak memenuhi, ya tetap akan melewati yang pertama dulu. Kalau syarat memenuhi, baru dia akan lompat. Gitu. Ini akan kita jelaskan di sini instruksi mengontrol program, termasuk jam, kebalikannya ya, return, interrupt ini biasa berhubungan dengan IO nanti ya, dan instruksi mengontrol mesin. Contohnya nanti ini, if else, mungkin mirip cabang ya, relasi. Seperti relasi. If, jika cabang lebih 2, if else, atau else if, akhirnya and if. Cuma di bahasa tinggi tidak ada and if. Ini di Pascal ada dia. If ada and if. Kalau bahasa C tidak. If, as if, else selesai. Di bahasa tinggi ada while dan while and while. Jadi selalu blok. Sama dengan itu kemarin kan. Apa namanya segmen. Awal segmen and segmen. Harus akhirnya close. Kalau di gambarnya seperti itu penulisan. Ini sih tidak kita bahas. Tujuannya nanti setelah bab ini kita akan dapat menggunakan instruksi lompat bersyarat. Itu ada syaratnya apa? Nanti salah satunya nanti itu refleksnya nanti ya. Kalau tanpa syarat, nah nanti dia lompat tanpa syarat. Ini ada syarat. Kemudian menggunakan pernyataan relasi ya, if, repeat, while. Kalau di bahasa tingkat tinggi dia if sama if ya. Kemudian do, while, for gitu ya. Dia repeat. Itu pengulangan. Repeat berarti pengulangan. If itu cabang. Setinggi tinggi dia cabangnya ya if else, as if, atau nested if, atau kan apa namanya tingkat cabang yang lainnya. Sedangkan pengulangannya ada do,
ada while, ada do while. Ini repeat atau itu cabang repeat dan while. Kemudian instruksi call sama return. Ini untuk prosedur ya, memasukkan prosedur dalam struktur program. Ambil prosedur atau kembali dari prosedur. Yang menjelaskan tentang instruksi untuk berhubungan dengan hardware. Nah, baru dari sini kita nanti masuk ke hardware nanti ya. Interupsi ya. Gunakan instruksi kontrol mesin untuk mengkomunikasi bit-bit flag. Komunikasi atau bukan ubah ya, komunikasi. Banyak aritmatika dan logika. Nah, tidak termasuk increment dan decrement. Gunakan enter dan leave. Masuk dan keluar. Ini adalah struktur dari suatu program. Jam dulu kelompok jam. Jangan lupa tadi kan. Jam bersyarat, tidak bersyarat. Pengulangan, kemudian call return, kontrol enter dan leave. Bisa dikontrol program utama atau jam, disingkat JNP, ini selalu 3 itunya ya. Operation code-nya 3 huruf. Mereka 3 huruf semua jam. Kecuali yang pakai register ya. Jadi bisa lebih dari 3. Sehingga memungkinkan programmer untuk melewatkan bagian dari suatu program dan cabang setiap bagian dari memori untuk instruksi berikutnya. Tidak harus melewati semua bagian dari program. Jadi bisa lompat. Bisa cabang kalau bahasa tekniknya. Atau nanti bisa mengulang. Tidak perlu kita membuat perintah yang lebih banyak. Karena kita menghitung 10 bagian. Cukup sekali, tapi dia akan berulang sampai dengan syarat tertentu. Nah, setelah syaratnya memenuhi atau tidak memenuhi lagi, dia akan tidak mengulang lagi. Itu gunanya cabang tadi ataupun pengulangan. Mempersingkat program. Mempersingkat kerja. Kalau tidak kita perlu yang itu, ya kita lompat. Tapi saat kita perlu, ya jangan lompat. Nah, tergantung dari kebutuhan. Itu juga pengulangan. Kalau nggak perlu diulang, ya langsung sekali saja keluar. Kalau pengulang, ya akan mengulang sampai syaratnya terpenuhi atau syaratnya tidak memenuhi lagi. Kemudian hasil dari tes tadi disimpan di bit flag sama. Contohnya instruksi jam bersyarat. Istilahnya jam bersyarat atau set bersyarat dijelaskan dengan instruksi jam bersyarat pada bagian bab ini. Di sini nanti akan instruksi akan melompat ke jam disesuaikan dengan menggunakan contoh program. Dan nanti loop nanti ada pengulangan ya. Akan ulang ada syarat. Kalau di berarti ya pasti kalau pengulangan ada syaratnya ya. Kalau tidak ada syarat langsung keluar nih. Nah, di sini ada loop dan loop syarat. Ketiga sudah kita pakai sedikit antaranya. Jam tak bersyarat JMP. Ada 3 jenis jam atau lompat ya, bersyarat. Ada tersedia di prosesor ya, short jam, near jam, far jam. Short jam dengan near jamnya sama dekat ini, pendek dengan dekat. Bedanya nanti ada tipis. Kalau far jam ya di atas sana. Short jam instruksi adalah instruksi 2 byte sehingga memungkinkan melompat atau cabang ke lokasi memori di dalam 127 hexa ya sampai min 128 256 lah ya alamatnya. Satu segmen apa 64 256 berarti 2 ya. Near jam 3 byte. Yang memungkinkan sama di dalam segmen yang sama ya. 3 byte memungkinkan cabang akan melompat di dalam lebih kurang 32 kilo. Jadi dia hanya 256 berarti 1/4 kilo ya. Karena 2512 itu setengah kilo. 1/4 adalah 1 kilo. Jadi 2 kilonya itu bukan 1000 ya. Karena 2 pangkat 10. Jadi 256 itu hanya 1/4. Ini dia near jam sampai 32 kilo. Jadi ini 1/4 ke kilo aja 4 kali 32, 64 ya. 4 kali jauhnya near jam dibandingkan short jam. Nah, salah satu short bahasa kita kan lompat dekat. Ini juga lompat dekat. Satu short, satu near ya. Ini dekat-dekat juga. Itu berbeda. Ini 1 2 byte, 1 3 byte. Yang lompatannya jauhnya bisa melebihi beberapa puluh kali daripada short jam. Yang far jam nanti. Itu dia antar segmen nanti. Antar segmen. Jadi ingat bahwa segmen-segmen adalah siklus alamat ya. Sistem DOS kemarin, sistem apa namanya real ya. Berarti
alamat offset dari FFF adalah alamat offset 0. Kemudian untuk alasan ini, jika kita melompat 2 byte maju memori, alamat instruksi pointer akan mengalami alamat FFF yang ada terus di alamat offsetnya 001. Demikian, sebuah perpindahan 32 byte memungkinkan melompat ke setiap lokasi di dalam segmen kode desain. Jadi mau far near atau short, dia walaupun beda memori yang bisa dilompati, tetapi dia di dalam segmen yang sama. Nanti berbeda dengan varian setengah kodenya. Tiga bentuk, pertama dari instruksi jam, display itu untuk ditampilkan ya, 4 bit, 16, perpindah. Nah, short 2 byte, MB displaynya. Kemudian near pada 3 byte. Karena dari opcode-nya S9, displaynya kemudian low sama high. Ini 8 bit cuma ya, 8 atau 16. Ini 32. 8 8. Ini yang var. Dia bisa antar segmen, tidak di segmen yang bekerja sendiri. Jika segmennya lebih dari 1. 4 jam, lompat antar segmen. Jadi akhirnya 5 byte per jam memungkinkan melompat ke setiap lokasi memori dalam sistem memori nyata real ya. Jadi dimanapun segmennya, ya, short jam dan near jam sering disebut melompat intrasegmen atau intersegmen jam di dalam segmen itu sendiri, walaupun yang short lebih dekat ya, karena di 2 byte, sedangkan near jam 3 byte lebih jauh. Ya kan var jam disebut melompat antar segmen atau intersegmen jam. Jadi jika segmennya lebih dari 1 dia bisa segmen pertama, kedua, ketiga, atau segmen terakhir. Tapi kalau short jam tidak bisa, dia lompat di dalam segmen itu sendiri. Nah, segmen pertama yang bekerja ya, dia lompatnya bisa di situ, tidak masuk, bisa langsung lompat ke segmen kedua atau malah segmen ketiga. Untuk prosesor 3861 near jam ada di yang tadi 3 byte sampai dia 2 GB. Tadi kan hanya 32 bit ya, 30 byte, bisa 3. Sistem DOS. Ya, kayak sistem Windows. Untuk yang extended-nya sampai 4 GB. Tahu sekali ya, karena dia memori jauh lebih besar. Kalau sistem real, nomor DOS, dia hanya 32 GB. Jadi hanya 1 mega ya maksimalnya sistem real. Jika dioperasikan modulnya jam hanya pada 35 kilo dibandingkan 2 giga. Plus minus totalnya 4 giga. Tahu kan? Ini 1 mega aja belum. Karena 1 mega adalah memori maksimal untuk modul serial. Tidak bisa dia lompat dari ujung ke ujung gitu ya. Karena itu pasti dia terdiri dari beberapa segmen. Padahal dia tidak bisa melompat antar segmen yang berbeda. Untuk modus dilindungi atau versi Windows yang menggunakan perpindahan 32 bit. Tempat dioperasikan dalam modus 64 bit, melompat ke alamat manapun di luar 1 terabyte. Ini memori yang disediakan maksimal ya. Kalau memori kita hanya umpamanya dalam mega, ya dalam mega 4 ini maksimal. Kan memori disediakan segitu. Kita ambil satu ini saja ya, selesaikan satu short jam sebelum kita short jam sebut lompatan relatif jam. Dia ingat tadi hanya 2 byte ya, hanya 256 pindahan sama dengan perangkat lunak terkait instrumentasi di konteks saat lompatan tersebut dalam segmen yang sama. Ini karena alamat melompat tidak disimpan di dalam malahan sebuah alamat melompat atau jam, jarak atau perpindahan akan menjadi opcode-nya. Short jam, perpindahan adalah sebuah jarak diwakili oleh sebuah bilangan tanda 1 byte yang nilainya berkisar antara 127 sampai 100. Dalam tanda dengan separuh ya, plus minus. Ya kan? Kalau tidak bertanda dia 256. Itu di short jam muncul seperti gambar berikutnya nanti ya. Ketika mikroprosesor mengikuti sebuah short jam, perpindahan tersebut
set extended dalam tanda yang lebih besar ya, ditambahkan ke instruksi pointer seperti IP atau EIP, pointer atau extended instruksi pointer EIP, untuk menghasilkan alamat lompat di dalam segmen kode saat itu. Ini di sama segmen yang sama. Instruksi hotjump bercabang baru untuk instruksi berikutnya di dalam program. Jadi tidak akan jika memenuhi syarat hanya lompat. Kode segmennya 1000, instruksi pointernya 02 gitu kan. Ya, address baru dari instruksi pointer tadi adalah menjadi 2 menjadi 4. Kemudian yang berikutnya lagi 6, jam yang lompat ke halamat 1006 dalam segmen yang sama. Nah, ini dulu jauhnya ini hanya sampai 127 atau 256 lah. Jadi gambar di atas ya tadi ini menunjukkan short jump ya ke 4 lokasi memori. Jadi dia tidak perlu ke memori 2, 1000, 10.002, 10.003, 10.004, 10.005. Yang 4 ya. Tapi dalam segmen yang sama ya, segmen yang sama. Ke bawah instruksi short jump melewati kontrol dari bagian program ke bagian lainnya. Tidak perlu dia melewati alamat-alamat yang sebelumnya. Jadi lompat. Nah, ini sudah menggambarkan penggunaan sebuah label ya. Dia kemana dia? Umpamanya data 1, sort ke label 1. Nah, sebuah nama simbolik untuk alamat memori dengan instruksi jump. Jump ya, jump sort next. Gunakan directive sort ya untuk memasang sebuah short jump, sementara yang lainnya tidak. Waktu dia pasti short jump. Jump itu juga langsung jump start. Nah, ini memori simboliknya. Dia akan lompat ke start. Walaupun masih ada perintah di bawah jam tersebut ya. Ini tidak akan ikuti jika saatnya. Pak, maaf Pak, belum di share screen ya Pak? Belum. Sebentar. Jam ya. Contoh. Kalau tidak menggunakan jam berarti akan setelah alamat 10.000 ya, ini kode segmen yang lagi ya dikali 10 ya. Nah, kalau 22 bit dia langsung 1002 ya. 1002, 1004, 1006. Ini tidak langsung dia dari 10.000 10.000 ya, masuk ke sini. Karena dia lompat. Sama dengan cabang. Nah, untuk lompat ini kan di dalam memorinya. Ini biasanya digunakan perintah label atau memori simbolik. Lompat ke data 1, lompat ke umpamanya next, gitu ya. Ini short jump next. Kita lompat berikutnya. Jika alamat instruksi berikutnya adalah 009, ya ditambahkan ke perpindahan selanjutnya jadi 17 hexa. Dari jam pertama ke alamat berikutnya dikasih 17 ditambah 09 atau alamat 0020. Contohnya. Ya, harus urut dia. Contohnya nih, ya, ini alamat simboliknya ini satu star, yang satu lagi next. SOR BX artinya apa nih? Declare ya. BX diisi 0 atau bisa diisi dengan move BX, 0. Sama ya, declare. Kemudian AX diisi 1. Jumlahkan AX dengan BX. 0 ditambah 1 ya 1. Jam kan? Short jump ke next. Skip memori ini sini akan skip, dilewati. Langsung lompat ke sini. Ini karena ini ya memorinya ditulis ini kan. 7 langsung 20. Ya kan? 02579 sini kan. 9 11 nanti ya. Terus nanti langsung ke 24. Tujuannya ke next. Next apa dia? AX tadi yang isinya 1 tadi ya, sama. Ini kan dijumlahkan 0 dengan 1. Diisi BX ya, sama ya. 1 AX dengan BX jadi sama. Kemudian lompat ke start, balik lagi dari jam ini menuju ulang lagi. Dia bolak balik aja dia. Di dalam segmen yang sama nih.
Ini memori simbolik. Ya harus ada ininya, memori simboliknya ya. Tujuannya mana? Lompatnya kemana? Di cabang. Jika ini if pilihan 1, pilihan 2, jadi ke 1 atau kedua, A atau B, kan? C, gitu ya. Ada tujuan lompat dalam segmen sendiri ya. Jadi setiap kali instruksi jam memberi petunjuk ke sebuah alamat, berarti lompat ya. Label biasanya diindikasikan alamat tersebut. Jam next berarti adalah contoh dia akan melompat ke label next untuk instruksi berikutnya. Tidak akan mengikuti perintah berikut. Ini ada perintah baris berikutnya masih ada. Alamat 9 dan 11 ada 13, 17 dan sebagainya. Masih ada. Jadi tidak mengikuti kelompok sekarang. Setelah start ini juga, ini tidak hari ini kan 22, 24, ini tidak masuk alamat 24, tapi dia kembali lagi ke alamat 002 ke start. Perintah berikut. Kalau tidak ada jam ini ke bawah nih. Ini juga ke bawah, ini juga ke bawah. Jadi tidak. Nah, ini dia tidak ke bawah, langsung kembali ke atas. Alamat 2, bukan alamat 024. Kita next ya. Ya ke label tadi. Kita next menuju lagi ke start. Nah, sangat jarang menggunakan sebuah alamat hexadesimal yang sebenarnya dengan instruksi jam. Tetapi assembler mendukung pengamatan dalam hexadesimal. Contohnya instruksi jam plus 2 yang melompat ke lokasi memori berikutnya 2 byte atau jam. Jarang. Boleh, tapi biasanya lebih sering digunakan dengan label. Next, start gitu ya. Data gitu ya, data 1, data 2 atau loop gitu ya. Kalau ini dia banyaknya memori yang dilompati. Kalau sini tidak peduli dia. Di sini panjangnya mau seberapa, asal ingat short jam itu dia hanya maksimal 256 kilo ya. Sobat, satu lompat. Nah, ini kan masih hanya tuh dari 2 ke 20, 18 ya. Masih jauh. Itu ini. Dan 22 ke sama ya. Sama 1. 20. Bisa. Nah, ini dia menunjukkan lokasi memorinya dari menggunakan jam 2 di sini nih. Jam 2, berarti dia 107 29. Nah, jam 4 berarti dia 10 ke berikutnya 11 dan seterusnya. Itu jarang digunakan. Biasanya lompat itu ke label-label tertentu. Ini biasanya sub kalau di apa namanya satu cabang lah ya, cabang pertama, cabang kedua, apa yang berbeda ya, kalau bahasa tingkat tingginya. Ini kan memori, langsung memori kedua dari memori 10 menjadi memori ke-14 itu lompatnya 2 ke depan. Sama label next ya diikuti sama titik 2 ya, sama udah ini kita ini sebelumnya ya, contoh sebelumnya dan untuk bahasa assembler tulis huruf besar. Jika tanda titik 2-nya lupa, ya dia tidak akan lompat. Sama juga dengan kalau di bahasa tingkat tinggi sih ya, jika setiap baris harus diakhiri titik 2. Tapi kalau untuk cabang dan pengulangan tidak boleh titik 2. Kalau titik 2 dia tidak akan lompat atau tidak akan ulang, tapi dia akan menganggap itu perintah biasa. Kebalikannya ya, melalui bahasa tingkat tinggi titik koma. Nah, sampai situ dulu, nanti jam dan farjam kita bahas nanti minggu depan ya. Sudah ada sebentar, saya akan hapus. Nah, depan kita lanjutkan dan kalau kurang nanti hardware kita akan tambah sekali-kali pertemuan ya. Masih ada waktu kita untuk minggu tenang.